Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururin anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa sahabat Khasyat TV, semoga Allah merahmati kita semuanya. Perlu kita pahami, orang yang berakal berusaha mempersiapkan dirinya di dunia untuk kehidupan akhiratnya berupa ketakwaan dan amal soleh dengan memperbaiki suatu yang tersembunyi pada dirinya, yaitu mengikhlaskan niatnya sesuai ittiba, sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana Allah telah berfirman dalam surat Al-Bayyinah yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dengan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian pula itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Makna memurnikan ketaatan itu adalah mengikhlaskan niatnya dalam beramal soleh. Sesungguhnya wajib atas seorang muslimin mengikhlaskan niatnya ketika beramal soleh dan menjadikan niatnya atau tujuannya dalam amal kebaikan untuk mengharapkan pahala dari Allah. Dan wajib atas seorang muslimin untuk berhati-hati dalam beramal, beramal kebaikan agar tidak terjatuh pada tujuan yang buruk, yang mana mereka beramal soleh dengan mengharapkan tujuan mengharapkan dunia, serta mengharapkan pujian manusia atasnya. Sahabat Khasyat TV, semoga Allah merahmati kita semuanya. Perlu kita ketahui, niat bukan sekedar ucapan nawa itu, aku berniat, tapi lebih dari itu, ia adalah kehendak hati, di mana terkadang-kadang ia sulit, tetapi terkadang pula ia mudah dicapai. Seorang yang hatinya dipenuhi dengan perkara urusan din, agama, maka akan mendapatkan kemudahan dalam menghadirkan niat untuk berbuat baik. Sebab ketika hati telah condong pada pangkal kebaikan, ia pun akan terdorong untuk melakukan amalan cabang-cabang kebaikan. Sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi kecenderungan kepada gemerlapnya dunia akan mendapatkan kesulitan untuk mencapainya. Bahkan dalam mengerjakan yang wajib sekalipun, untuk menghadirkan niat yang baik, ia harus bersusah payah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Hanya saja amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan seorang itu akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang hendak diraihnya, maka atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun untuk apa yang telah diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i berkata, hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Kalimat innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Maknanya di sini tidak mungkin suatu amalan itu ada
kecuali sudah didahului niat. Halnya ketika kita melaksanakan amal kebaikan seperti halnya kita melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah, membaca Al-Quran dan bersedekah. Adapun jika ada amalan itu sudah didahului niat, maka tidak disebut amalan seperti amalan dari orang yang tertidur atau orang yang gila. Sedangkan orang yang berakal bukan demikian, karena setiap beramal sudah memiliki niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Maksudnya setiap orang memperoleh pahala sesuai kadar niatnya. Jika niat tujuannya itu baik, maka diganjar pula dengan kebaikan. Ataupun sebaliknya, jika niatnya buruk, maka diganjar pula dengan keburukan atau kejelekan. Seperti halnya kita beramal soleh. Di saat kita membaca Al-Quran, menghafal Quran, mengajar Quran, setidaknya kita meluruskan niatnya untuk mengharapkan pahala dari Allah, supaya kita mendapatkan keberkahan dari amalan yang telah kita lakukan. Dan jangan sampai kita mengerjakan amalan soleh itu hakikatnya mencari pujian manusia, agar kita dianggap seorang qari, seorang hafiz, seorang ahli Quran, dan hakikatnya apa yang dia lakukan amalan tadi itu hanya sia-sia. Ya. Terus termasuk juga ketika bersedekah, hendaknya kita meluruskan niat kita dalam mencari pahalanya Allah, mengharapkan wajahnya Allah di akhirat kelak. Bukan malah mencari ketenaran seperti di zaman sekarang ini. Sebagian orang di mana bersedekah, dia bermudah-mudahan saat dia bersedekah itu memfoto dirinya. Setelah itu dia menge-share ke media sosial, yang hakikatnya dia mencari followers, pengikut, dan yang banyak, yang komennya banyak. Wah, masya Allah ya, seorang si fulan ini dermawan. Dan hakikatnya dia senang atas pujian yang dilontarkan oleh manusia. Itu. Dan ini termasuk kesalahan besar, di mana dia melakukan amalan tersebut itu hakikatnya dia rusak amalannya, niatnya, bisa merusak amalannya. Taib, niatnya bersedekah itu baik, tapi pengaplikasian niatnya itu salah. Seorang muslim hendaknya mawas diri terhadap amal kebaikannya, dan senantiasa meluruskan niatnya sampai akhir dengan saat ketika bersedekah di jalan Allah. Insya Allah jika kita meluruskan niat dalam bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik lagi. Di mana Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sedekahkan, maka Allah menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat As-Saba ayat 39. Dan di mana di sini kita harus meluruskan niat kita dalam bersedekah itu. Pemirsa sahabat Khasyah TV, semoga Allah merahmati kita dan jaga kita semuanya. Hendaknya seorang muslim senantiasa mawas diri dalam melaksanakan amalannya, amal kebaikannya, dan meluruskan niatnya, karena kadang-kadang niat itu mudah dicapai, tetapi kadang-kadang niat itu juga sulit, di mana Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita bahwa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan maka niat hijrahnya itu dinilai karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang hendak diraihnya, awi imra'atin yankihuha, atau niat hijrahnya karena wanita yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dan maka hijrahnya pun didapatkan apa yang telah dia niatkan. Di mana kita bisa mengambil, Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita,
di mana saat kita hijrah karena Allah dan Rasulnya, kita mendapat pahala, atau kita hijrah karena dunia atau wanita yang hakikatnya kita mendapatkan apa yang telah kita niatkan. Ya. Dan Imam besar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, ma'alajatu syai'an ashadda alayya min niyati la'annahu tataqallabu alayya. Tidaklah aku pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku, karena niat selalu berubah-ubah. Di mana seorang Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah merahmati beliau, dia sulit meluruskan niatnya karena karena hatinya berubah-ubah. Ya. Bahkan Yahya Abu Katsir berkata, pelajari niat, sesungguhnya itu lebih menyampaikan kepada tujuan daripada amal. Ya. Oleh karenanya sangatlah pantas dan tidak heran jika Allah memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang ikhlas, ya, yang murni hatinya. Pemirsa sahabat Khasyah TV, semoga Allah menjaga kita semuanya. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami pribadi mohon maaf jika dijumpai kesalahan. Yang mungkin kesalahan itu yang datangnya dari kami pribadi maupun dari syaitan. Kami pribadi memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dan jika yang kami sampaikan itu benar, yang datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, Allah Ta'ala dan Rasulnya yang terbebaskan dari kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.